Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukrana ni'matil aqli wa ni'matil sehatil badani fadhalillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram wa nakhusu khususan khasatan ila musannaf hadza kitab mabadi fiqhiyah Syekh Umar bin Abdul Jabbar Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamiti masyayikhina wa mu'allif kutub allati ta'alamna wa alamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekarang ya, pelajaran kita yaitu Mabadi Fiqhiyah juz awal ya. Mabadi Fiqhiyah juz awal, yang mana insya Allah saat ini nanti akan menerangkan masalah adzan dan iqamat ya. Akan menerangkan masalah adzan dan iqamat. Untuk itu marilah kita persiapkan hati kita untuk mencari ilmu Allah. Semoga ilmu yang kita dapat pada saat ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Sin madza ing apa suci-suci. Sin madza ing apa suci-suci. Sin madza ing apa suci-suci. Yaf'alu ngelakoni. Yaf'alu ngelakoni. Sapa man wong waqafa kang ngadeg sapa man. Waqafa kang ngadeg sapa man. Liusolliya drapun yento salat sapa man. Liusolliya drapun yento salat sapa man. Jawabe jim yu'adzinu nglakoni adzan sapa man. Yu'adzinu nglakoni adzan sapa man. Tsumma yuqimu mongko nuli iqamah sapa man. Tsumma yuqimu mongko nuli iqamah sapa man. Jadi
Di sini ada pertanyaannya yaitu hal apakah madza yaf'alu man waqafa liyusalliya, hal apakah yang dilakukan seseorang yang telah berdiri untuk mengerjakan sholat. Jawabnya jim yu'adzinu tsumma yuqimu. Jadi sebelum melakukan sholat itu ada 4 hal yang disunahkan untuk dilakukan. Apa saja? Yaitu diantaranya yang nomor 1 adalah adzan. Adzan untuk kaum pria. Jadi untuk kaum pria yang ingin melakukan sholat itu terlebih dahulu disunahkan adzan. Dan setelah adzan, kesunahan yang kedua yang dilakukan sebelum sholat yaitu iqamah. Nah, kesunahan yang nomor 3 apa? Yaitu mengambil sutroh. Mengambil sutroh atau pembatas sholat. Itu juga sunnah dilakukan ketika kita akan menjalankan sholat. Yang keempat, kesunahan yang dianjurkan ketika akan melakukan sholat yaitu mengatur atau meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan sholat. Dari 4 hal yang disunahkan ketika kita akan menjalankan sholat, untuk saat ini yang kita bahas khususnya yaitu masalah iqamah dan adzan atau adzan dan iqamah. Jadi perlu saya ingat-ingat ketika kita akan menjalankan sholat, 4 hal itu usahakan kamu lakukan. Itu merupakan sunnah. Seterusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Sin ma iku opo al adzanu utai kang aran adzan. Al adzanu utai kang aran adzan. Jim wa utai al adzan. Jim wa utai al adzan iku Allahu akbar, lafaz Allahu akbar ila akhirih. Iku Allahu akbar, lafaz Allahu akbar ila akhirih, maksudnya ya sampai habisnya lafaz adzan. Sekarang dimaknai Allahu utai Allah. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. Iku akbaru kang luwih agung. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. Diteruskan ya sampai habis. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing
temen setune kelakuan. Kelakuan wingi singkatane napa? Titik 3. An ing temen setune kelakuan iku la ilaha. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun. An ing temen setene kelakuan. An ing temen setene kelakuan iku la ilaha. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Asyhadu. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan. Anna Muhammadan temen setune Nabi Muhammad. Anna Muhammadan temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullahi. Iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun. Anna Muhammadan temen setune Nabi Muhammad. Anna Muhammadan temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Hayya ayu. Hayya ayu. Pas hayya ayu. Nglakoni salat. Hayya ayu nglakoni salat. Biasanya sendiri-sendiri aja, sendiri-sendiri. Diulang ya. Hayya ayu ala sholati ing ngatasé nglakoni salat. Hayya ayu ana sholati ing ngatasé nglakoni salat. Hayya ayu ala sholati ing ngatasé nglakoni salat. Hayya ayu. Hayya ayu alal falahi ing ngatasé nuju maring kebahagiaan. Alal falahi ing ngatasé nuju maring kebahagiaan. Hayya ayu alal falahi ing ngatasé nuju maring kebahagiaan. Allahu utawi Allah. Allahu utawi Allah iku akbaru kang luwih agung. Iku akbaru kang luwih agung. Allahu utawi Allah iku akbaru kang luwih agung. La ilaha. La ilaha ora ana pangeran iku mujud. La ilaha ora ana pangeran iku mujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Jadi sebelum melakukan sholat itu kita disunahkan melakukan 4 perkara ya. 4 perkara tadi apa? Pertama yaitu bagi kaum laki-laki disunahkan untuk melakukan azan. Melakukan azan
Yang kedua yaitu melakukan iqomah. Nah, yang ketiga apa tadi? Yaitu mengambil sutrah atau pembatas sholat. Yang keempat yaitu mengatur atau meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan sholat. Nah, ini yang kita bahas untuk saat ini, fokus yang adzan. Yang adzan terlebih dahulu, setelah itu nanti masalah iqomah. Adapun yang lainnya insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang ya. Jadi perlu sampean ketahui masalah adzan ini makhluk Allah yang pertama kali mengumandangkan adzan di langit yaitu siapa? Malaikat Jibril. Jadi pertama kali makhluk Allah yang mengumandangkan adzan di langit adalah malaikat Jibril. Nah, orang atau manusia yang pertama kali mengumandangkan adzan siapa? Yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Itu adzannya di mana? Apakah di Mekah? Bukan di Mekah. Maksudnya pelaksanaan adzan yang dikumandangkan Bilal pertama kali itu bukan di Mekah. Nah, untuk yang di Mekah sendiri, orang yang pertama kali mengumandangkan adzan pertama kali di Mekah yaitu Habib bin Abdurrahman. Habib bin Abdurrahman. Nah, sekarang kan itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan nggak sama dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan adanya satu kali. Tapi ketika sholat Jumat adanya tidak hanya satu kali tapi dua kali. Lah, siapa orang yang melakukan adzan sholat Jumat dua kali? Itu kita harus tahu juga. Perlu sampean ketahui bahwasanya orang yang melakukan adzan Jumat dua kali yaitu sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu merupakan orang yang mengumandangkan adzan atau orang yang menambah adzan salat Jumat menjadi dua kali adzan. Kapan? Ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ini menurut keterangan yaitu kitab Hasyiah Al-Jamal. Keterangan kitab Hasyiah Al-Jamal, orang yang pertama kali menambah adzan salat Jumat menjadi dua kali yaitu sahabat Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Nah, sekarang menjelaskan tentang adzan. Bahwasanya di dalam masalah adzan ini kita harus tahu terlebih dulu masalah hukum adzan ya. Masalah hukum adzan. Adzan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi adzan itu disunahkan sebelum sholat fardu. Baik sholatnya ada, maksudnya sholat yang dilakukan di waktunya. Itu namanya sholat ada. Di situ kita disunahkan adzan. Maupun qadha, maksudnya apa? Sholat yang dilakukan di luar waktunya. Walaupun itu sholatnya qadha. Mungkin ada seseorang yang
karena ketiduran, sholatnya subuh itu dilakukan ketika matahari sudah terbit, kan berarti qadha. Maka di situ pun ia tetap disunahkan untuk adzan. Untuk adzan. Baik sholatnya itu dilakukan dengan sendiri, munfarid, ataupun secara berjamaah. Jadi ketika kita menjalankan sholat sendirian umpama, itu kita tetap disunahkan untuk adzan. Baik sholat itu kita lakukan dengan qadha ataupun ada. Atau kita melakukan sholat itu dengan cara berjamaah, di situ juga disunahkan adzan. Nah, adapun sholat wanita itu tidak disunahkan adzan terlebih dahulu. Kalau sholatnya perempuan, jadi tidak disunahkan adzan terlebih dahulu. Nah, sekarang masalah muadzin. Muadzin siapa? Yaitu petugas adzan. Muadzin itu petugas adzan. Nah, petugas adzan itu ada dua macam. Pertama siapa? Yaitu muadzin atau tukang adzan yang digaji. Muadzin atau tukang adzan yang digaji. Kedua yaitu muadzin atau tukang adzan yang sukarela, maksudnya tidak digaji. Nah, bagi muadzin yang digaji, tukang adzan yang digaji, karena ia itu tugasnya terpenting yaitu memperhatikan masuknya waktu sholat, kemudian memberi tahu kepada kaum muslimin. Dengan cara apa memberitahunya? Yaitu dengan mengumandangkan adzan. Maka jika terlambat mengumandangkan adzan di awal waktu, maka gajinya termasuk haram. Sama ada seorang yang digaji oleh masjid, maksudnya pengurus masjid, dia disuruh untuk adzan di masjid tersebut. Maka tugasnya dia apa? Pertama yaitu mengawasi masuknya waktu sholat. Nah, setelah waktu sholat masuk, tugasnya yaitu memberitahu kaum muslimin bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Cara memberitahunya bagaimana? Yaitu dengan cara mengumandangkan adzan. Maka di situ dia harus tepat waktu adzannya. Ketika waktu sholat sudah masuk, dia langsung adzan. Maka jika sampai dia ini melakukan adzan tidak tepat waktu, mungkin molor, semestinya jam waktu zuhur itu jam 11.17, ternyata malah dia adzannya itu jam 1 atau jam 12. Ini berarti dia tidak tepat waktu adzannya. Maka gaji yang ia terima dari adzan tersebut hukumnya haram. Ini jangan disepelekan. Kelihatannya ya biasa-biasa saja, tapi ini mengakibatkan dosa, dan juga hasil dari gajiannya itu kalau dimakan berarti memakan harta yang haram. Nah, sekarang saya singgung masalah syarat-syarat adzan. Syarat sahnya adzan itu pertama apa? Yaitu harus Islam. Yang adzan itu harus Islam. Maka jika ada orang adzan dia bukan muslim, adzannya tidak sah. Kedua apa? Yaitu tamyiz. Maka bagi anak yang belum tamyiz, ini adzannya belum dianggap sah. Maksudnya bagaimana? Umpama ada seorang guru memerintahkan anak yang belum tamyiz untuk adzan. Mungkin tujuannya untuk mengajari. Maka di situ harus diulang lagi oleh orang yang sudah tamyiz untuk keabsahan adzan tersebut. Terus syarat yang nomor 3
Syaratnya adzan yang ketiga yaitu laki-laki. Maka tidak sah adzan seorang perempuan atau khunsa. Dan yang nomor 4 syaratnya adzan yaitu tertib. Harus tertib. Adzannya itu harus urut, lafaz-lafaznya tidak boleh di blejok-blejok ya. Terus syarat yang nomor 5. Syarat adzan yang nomor 5 yaitu tidak ada jeda antara lafaz-lafaz adzan yang satu dengan lafaz-lafaz adzan yang lainnya. Sekarang syarat yang nomor 6 yang harus kamu ketahui, syarat sahnya adzan yang nomor 6 yaitu mengangkat suara. Mengangkat suara jika di awal waktu dan untuk sholat berjamaah. Kalau memang sholatnya itu sholat untuk berjamaah dan pelaksanaannya itu tepat waktu, adzannya itu tepat waktu, maka harus dengan suara yang lantang, dengan suara yang lantang, yang keras untuk masalah adzan. Bahkan umpama dengan suara yang keras ini banyak orang yang benci, ini enggak masalah, teruskan saja. Karena apa? Memang itu syariatnya seperti itu. Tapi kalau adzannya itu memang tepat waktu, dikeraskan suaranya, mungkin memakai sound atau memakai toa itu. Tapi kalau adzannya itu enggak tepat waktu, enggak usah dikeraskan. Mungkin cukup orang yang ada di situ saja yang mendengar. Karena apa? Ini nanti akan menjadikan kacau, menjadikan sesuatu yang menyebabkan orang itu salah sangka. Mungkin yaitu ada orang waktu zuhur itu sebenarnya masuknya jam 11.17. Ternyata apa? Adzan dia setengah tiga. Belum tahu, ini belum masuk ke waktu sholat asar mungkin. Tapi berhubung adzannya itu di akhir, dikira apa? Dikira sudah masuk waktu sholat asar. Ini kan membingungkan. Makanya kalau memang adzan kita itu tidak tepat waktu, enggak usah dikeraskan. Cukup di sekitar kita saja yang mendengar. Atau kalau kita itu sholatnya sendiri di rumah, ya adzannya jangan keras-keras, cukup kita yang mendengar dan orang yang ada di sekitar kita. Terus syarat selanjutnya, syarat yang ketujuh ya, syarat sahnya adzan yang ketujuh yaitu masuk waktu sholat. Disyaratkan harus masuk waktu sholat. Maka jika ada seorang yang adzan belum masuk waktu sholat, mungkin seperti tadi ada masuknya waktu sholat zuhur itu jam 11.17. Ternyata jam 11 dia sudah adzan. Ini bagaimana? Harus diulang. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, adzan tidak sah. Dan juga itu menyebabkan orang bingung, zuhur kok jam 11 kok sadan. Akhirnya mungkin dia paling tenan paling waktune kayak sholat. Ternyata setelah sholat dilihat belum masuk waktu. Ini sholatnya tidak sah. Jadi harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu jangan buru-buru adzan. Nah, sekarang kesunahan adzan. Kesunahan adzan, ketika kita adzan disunahkan untuk menghadap kiblat, nomor 1 ya. Disunahkan untuk menghadap kiblat. Nomor 2 sunahnya apa?
yaitu suci, punya wudu. Jadi usahakan sebelum azan itu wudu terlebih dahulu. Ini sunnah hukumnya. Kesunahan yang selanjutnya yaitu berdiri. Usahakan kalau azan itu berdiri. Ini merupakan sunnah. Terus nomor 4, kesunahan azan yang nomor 4 yaitu menoleh ke kanan saat membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini menghadap ke kanannya, menoleh ke kanan, tapi ini wajahnya saja, tidak bersamaan dengan tubuhnya. Jadi ketika membaca hayya 'alas shalah yang pertama itu kita disunahkan untuk menoleh ke kanan. Berarti menolehnya berapa kali ya? 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, ketika membaca hayya 'alal falah ini disunahkan untuk menoleh ke kiri, jadi ganti ya. Menoleh ke kiri ganti. Nah, sekarang kesunahan adzan yang nomor 5. Nomor 5. Apa? Yaitu tartil. Maksudnya apa? Membaca dengan perlahan dan memenuhi hak huruf yang semestinya dari makhraj. Serta panjang pendeknya ini harus diperhatikan. Mesti diusahakan diperhatikan. Ini sunnah ya. Adzan dengan tartil ini sunnah. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, kesunahan adzan yang ke-6 ya. Kesunahan adzan yang ke-6 yaitu tarjih. Tarjih apa? Itu mengulang kalimat adzan dengan pelan sebelum dikeraskan. Nah, khususnya di dalam lafaz syahadatain. Syahadatain. Jadi contohnya ya, asyhadu an la ilaha illallah, terus itu pelan toh, terus setelah itu keras, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Nah, begitu juga nanti ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dipelankan dulu, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu keras, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tarjih. Dan kesunahan adzan yang nomor 7 yaitu taswib. Taswib apa? Yaitu menambah lafaz as-salatu khairum minan naum, khususnya pada salat subuh. Jadi untuk adzan salat subuh ini adzannya disunahkan untuk taswib. Maksudnya ditambah as-salatu khairum minan naum. Nah, sekarang kesunahan adzan yang nomor 8. Nomor 8 apa? Yaitu sunnah dengan suara yang keras dan bagus. Suaranya disunahkan keras dan suaranya bagus. Maka disunahkan untuk mencari tukang adzan yang suaranya bagus ya. Terus kesunahan adzan yang nomor 9 ya, 9. Yaitu muadzin memiliki akhlak yang mulia dan tidak fasik. Jadi syaratnya si muadzin ini mempunyai akhlak dan disunahkan tukang adzan itu ada seorang muadzin yang memiliki akhlak yang mulia dan tidak fasik. Tuh. Kesunahan adzan yang nomor 10 yaitu tidak terlalu panjang dalam mengumandangkan adzan. Enggak panjang-panjang nadanya. Yang nomor berapa sekarang? 11. Kesunahan adzan yang nomor 11 yaitu membaca doa setelah adzan. Nah, yang nomor 12 yaitu membaca sholawat setelah adzan. Itu kesunahan adzan yang perlu saya perhatikan dan juga perlu diamalkan.
Ada penafat-nafatnya adzan yaitu tadi ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi wa tatamah wa syaratil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudallati wa antah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jadi kalau adzan itu disunahkan seperti ini ya. Kalau adzan dua tangannya ditaruh di telinga seperti ini. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, mungkin yang satunya itu memegang mikrofon, ya satunya saja ya. Tapi kalau bisa usahakan dua-duanya ini seperti ini ya. Memegang telinganya ditutup ini. Udah itu saja ya keterangan pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya 5. Pertanyaan yang nomor 1. Apakah bagi kaum perempuan ketika sholat itu disunahkan adzan? Pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Muadzin itu dibagi menjadi berapa? Muadzin itu dibagi menjadi berapa? Terus pertanyaan yang nomor 3. Bagi muadzin yang digaji, jika dia melakukan adzan tidak tepat waktu, ini bagaimana hukum gaji yang ia terima? Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4. Kesunahan adzan menoleh ke kanan itu ketika membaca lafaz adzan apa? Saya ulang. Kesunahan adzan menoleh ke kanan itu membaca lafaz ketika membaca lafaz apa? Terus pertanyaan yang nomor 5. Kesunahan adzan untuk menambah lafaz as-shalatu khairum minan naum itu untuk adzan salat apa? Itu saja pertemuan hari ini. Semoga benar-benar Allah memberi kepada kita ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya akhirah. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.